Halo sahabat Glenn Channel, kembali lagi bersama saya David Vigilius. Kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai join pada Microsoft SQL Server Management Studio. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi manajemen SQL Server. Setelah itu kita konekkan di sini, kita konekkan. Maka akan tampil tampilan seperti berikut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah database untuk kita simpan tabel-tabel berikutnya. Kali ini saya akan membuat database menggunakan nama David 18412254. Setelah database kita buat, maka kita akan munculkan dengan menekan tanda plus ini. Oke, setelah muncul database, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah query untuk memunculkan tabel. Karena kali ini saya akan membahas tentang join, maka saya akan memasukkan tabel dengan query yang sudah saya ketik sebelumnya. Setelah query kita masukkan, maka kita execute. Maka ketika muncul indikator comment complete successful, berarti tabel yang kita buat berupa tabel barang sudah masuk ke dalam database. Maka akan masuk di sini tabel barang. Langkah kedua, saya akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel gudang. Setelah tabel kita buat, maka langkah selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel berikut menggunakan coding yang sudah saya ketikkan untuk mempersingkat waktu. Setelah tabel kita masukkan dan kita isi tabel tersebut, langkah selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Materi pertama adalah inner join. Inner join merupakan jenis join yang digunakan untuk mendapatkan data dari dua tabel atau lebih yang persis saling berelasi. Contoh kasus yang akan kita buat adalah, sekarang saya sudah menyiapkan kasus-kasus untuk kita pecahkan. Nah, kasus yang pertama pada inner join. Seorang pegawai ingin melihat semua data barang beserta nama gudangnya dengan catatan barang tersebut telah berada di dalam gudang. Maka query yang akan kita gunakan seperti berikut. Select bintang mengartikan
kita menyelek semua tabel, semua isi tabel. Selanjutnya from barang, inner join barang, enter, inner join gudang, jika query kita berhasil, maka akan muncul tampilan data seperti di bawah ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa pengetikan query kita bisa menggunakan parameter. Contohnya saya akan menggunakan parameter barang A dan gudang kita kasih parameter B. Berarti di sini barang yang menjadikan nama barang berarti kita rubah menjadi A, dan gudang kita rubah menjadi parameter B. Oke, source code yang kita gunakan berhasil pada kasus inner join. Kasus kedua yaitu left join dan left outer join. Sebelum kita memecahkan kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih left join dan left outer join itu. Left join merupakan jenis join yang digunakan untuk mendapatkan data dari dua tabel atau lebih, di mana data dari tabel sebelah kiri ditampilkan semua, baik yang berelasi dengan data di tabel sebelah kanan maupun tidak. Pada kasusnya, seorang pegawai ingin melihat semua data barang berserta nama gudangnya, baik barang itu sudah berada dalam gudang maupun belum berada di dalam gudang. Maka query yang akan kita gunakan seperti kita contohkan, misalnya select barang from barang. Kali ini saya akan menggunakan parameter A. Left join gudang B on H titik kode gudang sama dengan B kode gudang. Maka akan muncul hasil seperti di bawah ini. Data yang ada pada tabel sebelah kanan akan dibaca dengan jika kita ingin menggunakan left outer join, maka query yang kita gunakan sama, cuma perbedaannya pada left. Di sini left join, jika yang kita gunakan adalah left outer join, maka kita rubah menjadi left outer join. Nah, hasilnya akan seperti ini.
akan membahas tentang rake join. Soal kasus ketiga yaitu rake join dan rake order join. Rake join atau rake order join adalah kebalikan dari left. Jika left menampilkan hasil di sebelah kiri, maka rake akan menampilkan hasil yang di sebelah kanan. Pada kasusnya, seorang pegawai ingin melihat semua data barang beserta nama gudangnya dengan catatan gudang yang tidak berisi barang pun tetap ditampilkan. Kasusnya sama. Perbedaan dari query left order join sama dengan right join maupun right order join hanya pada query yang baris ketiga. Setelah kita kasih right join, maka akan tampil tampilan seperti di bawah ini. Ini menampilkan data yang ada di sebelah kanan, berarti data yang ada di sebelah kiri akan berisikan 0. Dan begini query-nya jika kita menggunakan rake order join. Hasil yang dikeluarkan sangat mirip. Sekarang kita akan membahas kasus yang keempat. Kasus keempat adalah cross join. Sebelum kita membahas kasusnya, teman-teman pasti penasaran dong, apa sih cross join itu? Cross join sendiri adalah join untuk mendapatkan data dari kombinasi dua tabel atau lebih. Misalkan sekarang kita membahas kasus seorang pegawai ingin melihat semua kombinasi data barang yang dapat disimpan ke dalam gudang. Kita akan memberikan coding pada cross join. Select bintang from barang tidak menggunakan parameter, maka langkah selanjutnya kita masuk ke dalam rumus cross join gudang. Akan tampil seperti tampilan berikut. Maka kombinasi dari tabel barang dan gudang akan berjumlah sebanyak 39 baris. Kenapa kita mendapatkan angka 39? Sekarang kita buka tabel barang dan kita buka tabel gudang. Pada tabel gudang kita mendapatkan gudang berisi 3 baris dan barang berisi 13 baris. Jika dikombinasikan 13 kombinasi 3, maka akan muncul hasil 39. Hasil dari kombinasi query kombinasi. Sekian untuk hari ini, kita akan cuma membahas 4 kasus. Berjumpa lagi bersama saya David Virgilius di part kedua. Di part kedua saya akan membahas